الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan membaca hadis-hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ta'ala meridhoinya, ia berkata, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun. Sunnah-sunnah fitrah itu ada 5. Fitrah itu ada yang mengartikan maknanya adalah sunnah. Ada pula yang mengartikan artinya adalah ajaran agama. Ada pula yang mengartikan artinya adalah sunnah para nabi. Jadi intinya jamaah, 5 hal ini adalah hal yang ditekankan atau hal yang disyariatkan di dalam agama Islam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-fitratu khamsun. Sunnah-sunnah fitrah ada 5. Penyebutan 5 di sini bukan dalam rangka pembatasan. Bukan berarti sunnah-sunnah fitrah itu hanya 5. Karena sebagian riwayat disebutkan min sunanil fitrati khams. Di antara sunnah-sunnah fitrah ada 5. Berarti 5 di sini bukan pembatasan. 5 ini adalah sebagian dari sunnah-sunnah fitrah. Apa saja sunnah-sunnah fitrah? Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-khitan. Yang pertama adalah al-khitan. Yang kedua adalah al-istihdad. Al-istihdad itu artinya adalah mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga adalah waqassus syarib. Memendekkan kumis. Yang keempat adalah wataqlimul adfar. Artinya adalah memotong kuku. Yang kelima adalah wanatful ibti atau wanatful abad, mencabut bulu ketiak. Jadi ada 5 sunnah-sunnah fitrah. Yang pertama apa jamaah? Khitan atau bahasa kita apa? Sunat. Yang kedua adalah al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga apa? Memendekkan kumis. Yang keempat adalah memotong kuku. Yang kelima adalah natful abad, mencabut bulu ketiak. Ini adalah 5 sunnah-sunnah fitrah. Atau 5 ajaran yang diajarkan oleh para nabi. Nanti kita akan perinci apa saja hukumnya. Yang pertama adalah khitan atau sunat. Khitan bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Jadi bagi laki-laki hukumnya adalah apa? Wajib. Adapun bagi perempuan maka hukumnya adalah sunnah. Jadi khitan ini dirinci. Kalau bagi laki-laki hukumnya adalah wajib. Adapun bagi perempuan hukumnya adalah apa? Sunnah. Kapan seseorang itu harus khitan? Khitan ini jamaah, wajibnya adalah sebelum balik
atau wajibnya adalah ketika balik. Jadi ketika sudah memasuki usia balik, wajib sunat, wajib khitan. Mau nggak mau harus apa? Khitan. Tapi kalau belum balik, maka hukumnya sunnah. Artinya contohnya anak masih umur 5 tahun, 7 tahun, ini belum wajib khitan. Tapi kalau sudah masuk usia balik, dia wajib apa? Khitan. Karena nanti sudah berkaitan dengan ibadah sholat dia. Iya. Sebagian ulama, mereka mensunahkan khitan ini adalah di hari ke-7. Jadi sebagian ulama mensunahkan khitan di hari ke-7. Namun sebagian yang lain menganggap justru itu adalah hal yang dimakruhkan. Jadi sunat di hari ke-7 ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan disunahkan, ada yang mengatakan justru apa? Dimakruhkan, tidak disenangi. Namun wallahu a'lam, karena tidak ada dalil yang kuat yang menjelaskan akan anjuran sunat di hari ke-7, maka para ulama mengatakan bahwasannya sunat di hari ke-7 itu dibolehkan selama tidak menimbulkan bahaya pada bayi. Jadi perkaranya luas, mau sunat di hari ke-7 boleh, mau di hari yang lain juga, di tanggal yang lain juga boleh, selama tidak menimbulkan apa? Bahaya pada bayi. Jadi jamaah, kapan surat itu wajib? Balik. Ketika sudah masuk usia balik. Sebelum itu hukumnya apa? Sunnah. Ini yang pertama, yaitu khitan. Yang kedua adalah al-istihdad. Mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan ini juga hukumnya adalah sunnah. Namun ketika dibiarkan sehingga menjadi parah, maka di saat itu hukumnya adalah wajib. Di saat itu hukumnya adalah apa? Wajib. Yang ketiga adalah qasus syarib. Yang ketiga adalah memendekkan kumis. Qasus syarib itu adalah memendekkan kumis. Apa hukum memendekkan kumis? Para ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwasannya memendekkan kumis itu hukumnya adalah sunnah. Namun ketika kumis itu biarkan sampai apa jamaah? Sampai gondrong, maka hukumnya menjadi wajib. Karena Nabi SAW di dalam hadis Zaid ibn Arqam, man lam ya'khud min syaribihi falaysa minna. Kata Nabi SAW, siapa yang membiarkan kumisnya atau tidak mencukurnya, maka bukan bagian dari kami. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika dibiarkan sampai parah, maka di saat itu memendekkan kumis hukumnya adalah apa? Wajib. Namun secara asal hukumnya sunnah. Apa hikmahnya dari seseorang memendekkan kumis? Yang pertama adalah mukhalafatul ziyil a'ajim. Menyelisihi apa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang non-Islam. Karena kata Nabi SAW, khaliful majus. Kata Nabi SAW ketika merintahkan para sahabatnya untuk mendekkan kumis, kata Nabi SAW, selisihilah orang-orang majusi. Karena dulu di zaman tersebut jamaah, orang-orang majusi, mereka memanjangkan apanya? Kumisnya. Hikmah yang kedua adalah, inna zawalaha an madkhalit ta'am wasyarab ablaq fin nadhafah. Ini lebih bersih. Karena menghilangkannya itu bisa membersihkan tempat masuknya makanan dan minuman. Jadi ketika dibersihkan, ketika dipendekkan, maka itu lebih apa? Lebih bersih. Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan dari Yahya ibn Sa'id, dari Sa'id bahwasanya ia berkata, kana Ibrahim awwala man dhayyafa dhaif. Nabi Ibrahim adalah nabi atau orang yang pertama kali menjamu tamu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat apa? Az-Zariyat. Ketika Nabi Ibrahim didatangi tamu. Ternyata tamunya siapa jemaah? Malaikat. Ketika tamunya datang, langsung disembelihkan anak apa? Anak sapi besar. Kemudian didekatkan, disuguhkan, disuruh makan atau enggak makan. Ternyata mereka apa? Malaikat.
Jadi kata Sa'id bahwa yang pertama kali menjamu tamu adalah Nabi Ibrahim. Wa awwalun nas ikhtatana, dan yang pertama kali sunat adalah Nabi Ibrahim. Bahkan disebutkan jamaah Nabi Ibrahim sunat ini setelah umur 80 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim sunat setelah umur 80 tahun. Ada yang mengatakan bahwa sunatnya menggunakan kampak. Jadi dalil ini jamaah dijadikan ulama untuk menyatakan bahwasanya sunat ini hukumnya wajib. Kenapa? Nabi Ibrahim yang umur 80 tahun aja ketika turun perintah sunat beliau apa? Sunat. Wa awwalun nas qasasyaribahu, dan Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali memendekkan kumisnya. Jadi yang pertama kali menjamu tamu adalah Nabi Ibrahim. Yang pertama kali sunat adalah siapa? Nabi Ibrahim. Yang pertama kali memendekkan kumis adalah Nabi Ibrahim. Ini sunnah fitrah yang ketiga. Sunnah fitrah yang keempat adalah taklimul adfar, memendekkan kuku. Dan ini secara asal jamaah hukumnya adalah sunnah. Namun ketika dibiarkan sampai panjang sekali, maka di saat itu memotongnya hukumnya adalah apa? Wajib. Jadi kalau belum panjang itu hukumnya sunnah. Tapi ketika sudah dibiarkan panjang sekali, maka di saat itu hukumnya menjadi apa? Wajib. Kapan memotongnya? Waktu wajib adalah ketika sudah 40 hari. Jadi kalau sudah masuk ke hari ke-40, maka di situ memotong kuku hukumnya adalah wajib. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik. Waqatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qasyi syarib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan waktu kepada kami dalam masalah memendekkan kumis, wa taqlimil adfar, memotong kuku, wa halqil anah, mencukur bulu kemaluan, wa natfil ibti, mencabut bulu ketiak, alla natruka aktsar min arba'ina lailah. Kita jangan biarkan lebih dari 40 hari atau 40 malam. Jadi jamaah, kalau seandainya sudah 40 hari, maka di saat itu wajib untuk memendekkan apa? Kuku. Wajib untuk memendekkan kuku. Adapun sebelum itu, masih 10 hari, masih 7 hari, dan seterusnya, hukumnya adalah apa? Sunnah. Sebagian ulama mensunahkan bahwasannya hendaknya dipotong di hari Jumat. Namun wallahu alam, di sini pengarang mengatakan bahwasannya hadisnya adalah hadis lemah. Sehingga wallahu alam, kapan saja kita merasa kukunya sudah mulai panjang, di situ disunahkan untuk memendekkan apa? Memotong kuku. Namun kalau sudah 40 hari, di saat itu hukumnya menjadi wajib. Ini yang keempat. Yang kelima adalah natful ibti, mencabut bulu ketiak. Jadi kalau untuk bulu ketiak ini jamaah, hukumnya sama. Hukumnya adalah secara asal sunnah. Namun ketika dibiarkan sampai panjang sekali, maka di saat itu wajib untuk diapakan? Dipendekkan atau dicabut. Dan untuk mencabut bulu ketiak ini jamaah, yang lebih afdol adalah diapakan? Dicabut. Ini lebih afdol. Kalaupun menggunakan gunting dan seterusnya, boleh saja. Tapi kalau mau bertanya, mana yang lebih afdol adalah dengan cara diapakan? Dicabut. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, wa natful ibti. Natf itu artinya mencabut. Jadi biar sesuai dengan perintah Nabi, untuk bulu ketiak adalah diapakan? Dicabut. Yang kedua, kenapa kok dicabut lebih baik? Karena para dokter menyebutkan bahwasannya ketika bulu ketiak itu dicukur, maka akan menjadikan pertumbuhannya itu lebih pesat. Jadi kalau dicukur itu pertumbuhannya lebih apa? Lebih pesat. Dan kalau seandainya, maaf, bulu ketiaknya itu banyak, biasanya akan menimbulkan bau yang kurang enak, kurang sedap. Sedangkan kalau seandainya dicabut jamaah, kalau seandainya dicabut, itu akan mengurangi pertumbuhan bulu ketiak. Jadi untuk bulu ketiak ini, di samping kalau kita cabut sesuai dengan sunnah Nabi, yang kedua adalah bisa mengurangi pertumbuhan apa? Bulu
ketiak. Namun jamaah, walaupun demikian, mencukur tanpa mencabut ini juga dibolehkan. Suatu hari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala jamaah, beliau bertemu atau ditemui oleh salah seorang muridnya. Di saat itu Al-Imam Syafi'i sedang mencabut bulu ketiak. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, alimtu anna sunnatan natfu. Saya tahu bahwasannya yang lebih sesuai dengan sunnah adalah dengan dicabut. Walakin la aqwa alal waj'i. Namun saya nggak kuat sakitnya mencabut bulu ketiak. Jadi jamaah, yang lebih baik adalah dicabut. Namun jika tidak kuat, maka boleh diapakan? Dicukur dan seterusnya. Ini adalah 5 sunnah fitrah. Jadi walaupun dikatakan sunnah, bukan berarti hukumnya sunnah. Karena sunnah itu secara asal maknanya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik di dalamnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Namun di sini dari 5 ini jamaah kita ulangi, kemudian kita sebutkan hukumnya apa. Yang pertama tadi apa? Khitan. Apa hukumnya? Wajib bagi laki-laki. Iya. Wajib bagi laki-laki kalau sudah balik ya. Kalau sebagian sunnah dan sunnah bagi perempuan. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Ini juga secara asal hukumnya apa? Sunnah. Namun kalau sudah dibiarkan lama hukumnya wajib. Yang ketiga adalah memendekkan kumis. Ini juga hukumnya sunnah, namun kalau dibiarkan lama menjadi wajib. Yang keempat adalah memotong kuku. Ini juga hukumnya sunnah, tapi kalau dibiarkan lama sampai berapa hari? 40 hari, bisa hukumnya sudah menjadi apa? Wajib. Yang kelima adalah mencabut bulu ketiak, ini juga hukumnya sunnah. Dan yang lebih sesuai sunnah adalah dengan diapakan? Dicabut, walaupun dengan dipotong, hal itu juga dibolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.